Adapun ruku, maka disunahkan kita bertakbir pula ya. Jadi setelah kita selesai membaca, kemudian kita ruku. Ruku kita biasa, Allahu Akbar. Maka kita ruku. Ya, perhatikan di sini, ketika ruku, ya, perhatikan yang pertama yang saya perhatikan, ini tangan dibuka, ya, dibuka, ya. Kemudian ini agak dibuka sedikit, jangan lurus begini, tapi dibuka ke kanan ke kiri dikit, ya. Sebagian sunnahnya begini. Ya, ingat ini dijaga yang wajar biasa, begini, ya. Jadi ini dibuka, kemudian ini agak kanan, ini agak ke kiri. Kemudian bagaimana pandangan Ustaz? Pandangan biasa aja, seperti biasa. Kita lihat di sini, tidak perlu kita lihat ke depan sana, karena kalau kita lihat ke arah sujud, maka kepala kita tidak lurus. Kita akan kepalanya diangkat sedikit dan akhirnya tidak lurus di sini. Oleh karena cukup kita seperti lihat biasa di sini, ya, seperti itu. Karena Nabi SAW ketika ruku, maka punggungnya, Nabi ketika ruku, punggungnya dia datar, ya. Jadi ketika ruku, kalau kita seperti ini, ya, ya, maka ini kepala misalnya, ya. Saya bikin kotak aja, maka perhatikan di sini, ini lurus, ya. Jadi kita berusaha antara ini kepala, ini punggung, maka ini lurus, 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 lihat. Ini juga lurus. Ya. Jangan kita angkat kepala kita karena gara-gara kita. Jadi pandangan mata tetap aja ke bawah biasa. Ini pandangan mata. Nah, kalau kita ngelihatnya ke arah sujud, nanti akhirnya kepala kita agak naik sedikit, ya. Agak naik sedikit akhirnya, ya. Sehingga akhirnya pandangan mata kita ke arah sujud, ya. Ya. Kalau kita pandangan mata kita ke arah sujud, akhirnya kepala kita agak naik, dan ini salah, ya. Akhirnya kepala agak naik. Agak naik. Sehingga akhirnya salah. Demikian juga tangan, ketika kita tangan, maka tangan agak dibuka sedikit tangan agak dibuka sedikit. Ya. Ini tangan ketika tangan dibuka sedikit. Karena kalau tangan tidak dibuka, nanti akhirnya punggungnya jadi naik, tidak datar, ya. Saya ulangi, jadi lihat, ya. Ini tangannya begini, ya. Tangannya begini. Terus tangan ini ketika kita buka sedikit, ya. Buka sedikit. Pandangan kita cukup ke bawah. Tidak usah kita ke arah. Kalau kita ke arah sujud, akhirnya kepala kita naik. Kalau kita kepala kita naik, berarti tidak datar. Terus kalau kita terlalu ke bawah begini, akhirnya kita bungkuk. Ini juga salah. Ya, terlalu. Jadi agak rata aja, biar ini jadi rata. Dan antara punggung dengan kepala juga rata. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Taib. Jadi saya ingat kembali hadis-hadisnya, ya, Rasulullah SAW ketika dia sujud, ya, dalam hadis Abu Humaid, amkana kaffaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabihi. Nabi memantapkan telapak tangannya di kedua lututnya dan beliau membuka jari-jarinya tadi ketika memegang lutut. Jadi jangan pegang lutut begini, ya. Jangan juga pegang lutut samping begini, ya. Saya ulangi, ini salah seperti sebagian sholat. Bukan ini salah bukan berarti tidak sah, ya. Saya perhatikan, bukan berarti tidak sah, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Kalau ada orang sholat begini, ini bukan berarti salah, bukan berarti tidak sah sholatnya. Dia salah, tidak sesuai sunnah, ya. Namun sholatnya tetap sah. Atau orang begini misalnya, atau begini, ya. Ada yang begini, ya. Ini juga tidak sesuai dengan sunnah. Yang benar begini, ya. Yang benar begini. Baik. Ketika kita ruku, ya, maka kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Jadi kita harus tumakninah. Tumakninah tersebut yaitu harus rata. Kemudian kita baca Subhana Rabbiyal Azim, atau dalam riwayat yang lain Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, ya. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, ya. Kita boleh ucapkan 3 kali Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Minimal sekali. Minimal kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azim untuk mendapatkan tumakninah.
Ya, tenang sampai lurus benar, subhana rabbiyal azim, baru kita sami Allahu liman hamidah. Ya. Atau kita 3 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ustaz, boleh lebih dari itu? Boleh, enggak ada masalah. Dan mungkin kita ingin lama-lama ruku, menikmati ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kelezatan ruku, maka silakan kita baca banyak, enggak ada masalah. Terutama kalau kita salat sendirian. Tapi kalau kita jadi imam, perhatikan kondisi makmum di belakang. Kemudian juga misalnya kita doa ruku subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh, dan banyak ya. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, ya. Subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh, ini di antara doa bisa di ruku dan juga bisa di sujud. Subuhun quddusur rabbul malaikati. Demikian juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, ini juga bisa di ruku, juga bisa di sujud, dan masih banyak doa-doa yang lain.